Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi pada pelajaran statika, di mana masih membahas masalah struktur, dan kita di sini akan berlatih soal-soal. Saya sudah menyiapkan beberapa soal dan kita akan coba menjawab dan soal-soal tersebut. Soal yang pertama, kita disuruh untuk menentukan gaya pada CG. Dari soal ada sebuah rangka di mana masing-masing panelnya itu memiliki jarak 3 meter ke arah sumbu X dan tinggi 4 meter semuanya. Dan ada gaya 10 kN di titik H dan sama titik G. Nah, kita disuruh untuk menentukan gaya pada CG. Caranya sih gampang. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu free body diagram dari soal tersebut, dan ya bisa kalian lihat pada layar. Jadi masing-masing jarak antar panel itu 3 meter ya, jangan sampai keliru, 3 meter bukan panjang keseluruhan. Dan di sini setelah itu kita coba cari keseluruhan gayanya. Jadi kita di sini cari dulu gaya FY, AY, dan AX jika ada. Nah, untuk ke arah sumbu X, jadi sigma Fx sama dengan 0. Karena di sini ke arah sumbu X itu hanya ada AX, maka nilainya AX juga sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu tuliskan juga, nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian setelah itu kita analisa momen di titik A. Nah, tujuannya kita menganalisa momen di titik A ini apa? Ini untuk mendapatkan nilai dari FY terutama. Nah, untuk momen di titik A, sigma momen A sama dengan 0. Yang berlaku di sini berlawanan dengan jarum jam itu bernilai positif dan searah negatif ya, seperti pada video sebelumnya. Kemudian kita kalikan. Jadi yang pertama minus 10 dikalikan dengan 6 meter karena dia berputar ke arah positif, sumbu positif, searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Kemudian gaya di titik G yaitu minus 10 kN dikalikan dengan panjangnya yaitu 9 meter atau 3 kali panelnya. Sama, nilainya juga negatif, ditambah dengan FY. Di sini FY di sini berputar berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya positif ya, dan berada pada ujung yaitu panel kelima, di mana jaraknya adalah 15 meter. Kemudian kita kalikan, minus 10 kali 6 itu minus 60, minus 10 kali 9 itu minus 90, ditambah dengan FY dikalikan dengan 15. Di sini kita bisa tahu nilai FY sama dengan 60 plus 90 dibagi 15, maka FY sama dengan 10 kN. Nah, di sini kita tidak usah cari nilai AY, karena apa? AY tetap tepat pada titik A, maka tidak ada panjang lengannya, hasilnya juga sama dengan 0. Jadi saya tidak tuliskan di sini. Kemudian kita cari nilai dari AY itu berdasarkan sigma FY. Ya, sigma FY sama dengan 0. Di sini AY yang ke atas itu positif, ke bawah negatif, maka AY dikurangi dengan 10 di titik H ya, 10 kN ini gaya di titik H, kemudian 10 kN lagi di titik G, dan ditambah dengan FY. FY karena ke atas maka positif, jadi ditambah dengan 10. Kemudian kita sederhanakan, AY dikurangi dengan 10 sama dengan 0, maka nilai dari AY itu juga sama dengan 10 kN. Kemudian kita coba section ya, atau bagi atau potong di bagian ini antara CD ya, CD GH di sini ya, kita potong, kita belah menjadi 2 dan kita analisa gaya-gayanya. Nah, seperti pada video kemarin bahwa untuk kalau ada section gini, cara paling mudah menentukan arah gayanya adalah arah tarikan ya, arah tarikan itu yang perlu kita ingat. Maka di sini saya gambarkan gayanya itu ketarik semuanya, jadi CD ke arah kiri, CG ke arah kiri atas, dan HG juga ke arah kiri.
Di sini kita langsung saja analisa untuk mendapatkan nilai CG, yaitu yang pertama sigma FY sama dengan 0. Oke. Terus kemudian apa aja sih gaya yang ada di arah Y? Yang pertama yang 10 kN sama FY sama CG ya. Karena kita untuk mencari nilai CG, maka ya kita tinggal masukkan saja. Jadi minus 10 karena ke bawah, ditambahkan dengan FY ke atas, ditambah dengan CG sinus alfa, sin alfa. Nah, nilai sin alfanya berapa? Bentar, kita sebenarnya bisa diketahui di sini, tapi kita jabarkan nanti aja. Kemudian kita sederhanakan, kita pindahkan ruas CG di sini sama dengan 10 minus FY dibagi dengan sinus alfa. Kemudian nilai FY di sini adalah 10, maka CG 10 dikurangi dengan 10 dibagi dengan sin alfa, karena 10 dikurangi 10 itu 0. 0 dibagi berapapun hasilnya juga 0. Jadi CG di sini nilainya adalah 0. Kemudian ada soal nomor 2. Ini soalnya agak sedikit unik. Ada satu gaya 60 kN dan diketahui ada panjang setiap panelnya ini baik searah sumbu X maupun ke atasnya sama dengan 4 meter. Kita di sini disuruh untuk menentukan gaya pada panel BC dan CG. Dari sini kita bisa langsung saja masuk ke section ya. Langsung kita potong, tidak perlu kita hitung bagian besarnya. Jadi bisa langsung kita potong kalau ada tipe soal seperti ini. Untuk terhadap bagian BC, CG, dan FG. Untuk menganalisa bagian-bagian gaya-gaya yang terjadi. Nah, dan untuk penggambarannya di sini sama seperti video sebelumnya, kita asumsikan dia tarik. Jadi BC ke arah kanan, CG ke arah kanan atas, dan FG juga ke arah kanan, tarikan. Nah, di sini kita tentukan dulu sudutnya. Sudutnya gimana cara menentukannya? Kita kembali lagi ke matematika mengenai prinsip dari trigonometri. Nah, karena yang diketahui adalah sisi yang arah sumbu X dan Y, sisi miringnya tidak diketahui, maka kita bisa pakai perumusan tangen. Tangen itu sisi depan dibagi dengan sampingnya. Antara Y dibagi dengan X. Maka di sini tangen Y-nya 4, X-nya juga 4. Maka untuk mencari nilai alfa kita carinya dengan perumusan anti tangen. Di sini dilambangkan dengan pangkat minus 1 ya di tangannya. Nah, untuk alfa tangen anti tangen 4/4 dan kita cari di kalkulator atau kita lihat tabel, maka hasilnya adalah alfa sama dengan 45 derajat. Kita bisa lihat tabel. Selanjutnya kita cari dulu momennya. Jadi momen di titik C di sini. Untuk mendapatkan nilai dari FG. Kita bisa eliminasi BC dan CG. Nah, sigma momen di titik C sama dengan 0. Di sini sama tadi berlawanan jarum jam positif. 60 dikalikan dengan 8. Jarak dari A ke C itu kan 8 meter ya. 60 dikalikan 8 itu positif ya, ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan FG. Jadi FG ini untuk menuju ke arah C dia panjangnya adalah 4 meter dan dia tetap bernilai positif karena berputar berlawanan jarum jam. Di sini kita bisa sederhanakan FG sama dengan kita pindah luaskan dulu. Jadi yang semula positif menjadi negatif, jadi minus 60 dikalikan 8 dibagi dengan 4. Maka nilai FG di sini adalah minus 120 kN. Kemudian kita analisis gayanya searah sumbu Y atau X, terserah ya. Pasti nanti kalau nggak ketemu jawabannya salah satu ada yang tidak diketahui, tapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan jawabannya, tetap bisa. Kalau saya di sini mulai dari Y dulu. Sigma FY sama dengan 0. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif.
yang 60 kN ini ke bawah, maka tandanya adalah minus, negatif. Jadi minus 60 ditambahkan dengan apalagi ya, gaya yang ke arah atas, ke arah Y, CG. CG di sini membentuk sudut alfa. Jadi CG sinus alfa sama dengan 0. Dan di sini kita pindah ruaskan, CG sama dengan 60 dibagi dengan sinus alfa. Sin alfanya itu 45. Jadi 60 dibagi sin 45. Kita pakai kalkulator. Sin 45 itu setengah akar 2. Maka CG di sini adalah 84,80 kN. T di sini maksudnya adalah tension atau mengalami tarikan. Kemudian setelah sumbu Y, gaya di arah sumbu Y, kita cari gaya ke arah sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Yang ada di X di sini ada BC, FG, dan CG ya. BC ke arah kanan itu positif, kiri negatif. Di sini ke arah kanan semuanya, maka positif semuanya. Jadi BC ditambahkan dengan CG. Kalau X, searah sumbu X bukan sinus lagi tapi cos alfa. CG dikalikan dengan cos alfa ditambah dengan FG. Kita udah tahu nilai CG, kita udah tahu nilai FG. Tinggal kita masukkan saja. Jadi BC di sini kita pindah ruaskan dulu, minus CG cos alfa dikurangi dengan FG. Dan BC sama dengan minus 84,85 cos 45 dikurangi dengan minus 120. Maka setelah kita hitung, hasilnya BC di sini adalah 60 kN dan dia mengalami tarikan tension. Kita pakai lambang T di akhirnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalian nggak tuliskan T di sini, 60 kN saya sudah tahu. Oke, mudah kan untuk latihan soal di rangka atau metode pembagian di sini section, potongan. Jadi terus berlatih banyak soal, karena tanpa berlatih banyak soal kita tidak tahu karena tipikal soal tersebut itu banyak sekali, soal-soal itu banyak. Kalau kita tidak sering berlatih, maka kita tidak akan bisa tahu bagaimana cara mengerjakannya. Ya, sekian dulu video pada kali ini. Terima kasih karena telah menyimak. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap belajar dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.